Halo Kak, Halo, gimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah sih sehat. Oke, Kak, kenalin saya Safira, saya dari jurusan Teknik Informatika Unimal. Di sini saya ditugaskan untuk wawancara nih dalam mata kuliah Tekno Entrepreneur. Di sini banyak nih Kak, ada beberapa pertanyaan nih untuk kakaknya. Ya, oke. Ya, ini boleh nggak Kak kenalin diri kakak nih sama sedikit cerita tentang latar belakang kakak? Nama aku Novita. Biasa sering panggil si Pita. Terus latar belakang aku sekarang masih kuliah semester 3 sih. Berarti kita satu angkatan dong ya. Iya. Boleh nggak Kak diceritain nih bisnis yang Kakak geluti sekarang nih apa? Bisnisnya sih sekarang bisnis rumahan kan. Yang dijual itu cuman paling cemilan atau makanan ringan aja sih. Oke, berarti makanan-makanan yang biasa digemari sama anak-anak kekinian gitu lah ya. Ya. Di bisnis Kakak nih sendiri, faktor kesuksesan itu apa aja sih Kak menurut Kakak? Kunci kesuksesannya itu ataupun faktornya itu kayak dalam bisnis tuh memang harus konsisten. Kalaupun memang harus konsisten itu dalam bahan, dalam modifikasi modifikasi makanannya sama itu pelayanan atau customer-nya sih. Oke, berarti Biar tetap stabil. konsisten itu termasuk kuncinya gitu lah ya. Iya. Terus gimana nih Kakak ngembangin ide bisnis untuk membuatnya jadi unik atau inovatif? Untuk ngembanginnya di bisnis tuh dari upgrade dari produknya gitu. Bisa dengan modifikasi sebuah produk yang kita jual itu aja sih. Oke, berarti kayak memodifikasi dari suatu produk gitu jadi lebih bagus gitu ya, Kak. Mm-mm. Tantangan utama nih yang pernah Kakak hadapi dalam membangun bisnis. Tantangannya tuh cuma satu, persaingan. Karena kan nggak sedikit sih bisnis yang produknya sama yang sama kayak gitu. Terus bahan-bahan produknya juga ya. Itu aja sih untuk Terus persaingannya. untuk mengatasi tantangan tersebut, Kak, gimana tuh caranya? Ya gimana ya? Dalam nantanginnya tuh percaya aja sama Allah kalau bahwasannya Allah udah ngatur rezekinya masing-masing. Habis itu kita buat inovasi yang baru yang belum pernah dilakuin sama penjual yang lainnya. Terus untuk bahan-bahannya yang menampakkan prinsip berani jual itu berani beli. Jadi kayak ya apa yang kita buat itu memang harus di-upgrade aja. Oke, berarti kembali lagi ke konsisten tadi itu ya, Kak, atas bahan gitu Mhm. ya, bahan makanan yang premium mungkin gitu ya. Mhm. Ya. Oke. Terus strategi yang paling efektif nih Kak untuk mengembangkan bisnis yang Kakak terapin tuh apa? Karena kan aku di sini juga jual produknya itu sendiri kan. Terus cuman di hari-hari libur aja. Jadi aku cobanya tuh untuk buat menu-menu yang baru atau varian rasa tuh yang baru. Jadi yang mana bisa menarik perhatian gitu aja sih. Berarti itu kemungkinan bisa kayak setiap minggu tuh beda-beda ya Kak? Kayak varian rasa atau Hmm, menu-menunya ada menu spesial gitu Kak mungkin Kak? ada. Biasanya memang tiap minggu tuh memang ada yang mencoba yang baru. Oke, berarti itu termasuk dalam membentuk strategi yang bagus ya. Kayak jadi pelanggan itu melihat, oh dari kakak nih punya menu-menu yang baru yang harus dicoba gitu dengan tampilan yang menarik. Hmm, Oke, biar nggak selain lari. itu pelajaran terbesar apa nih yang kakak peroleh dari pengalaman membangun bisnis? Pelajaran ya. Hmm, Mungkin dari segi keuangan, yang mana yang memang kita harus pinter-pinter ngelolanya aja. Terus cara kita ngejaga kepercayaan pelanggan sih, itu aja. Berarti itu yang memang harus dipelajarin ya. Ya, Terus memang harus jadi ada benar. nggak sih Kak nasihat atau tips nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik sama bisnis? Karena kan kayak melihat untuk
zaman sekarang tuh banyak yang memulai bisnis, pebisnis muda lah istilahnya. Itu apa aja Kak kira-kira? Yang pertama tuh bisa mungkin dari bangun jaringan, cari relasi gitu kan antara mahasiswa yang punya minat. Nah, ya sama seperti teman-teman kita lah punya minat buat bisnis gitu tuh kita kayak pertama kayak lihat-lihat dulu kayak oh ini kayak gini cara buatnya. Terus ya udah pelajari yang kedua tuh pelajari dari kegagalan. Kan kegagalan itu ya bisa buat kita lebih percaya ke oh ini kayak gini kemarin gagalnya di sini. Terus kita ubah gitu. Itu memperdalami ilmu itu sih berwirausaha gitu. Oke, Bisnis. berarti itu ada 3 ya Kak Iya. tips-tipsnya nih untuk kakak-kakak mahasiswa yang lain. Pertanyaan terakhir nih Kak, untuk masa depan industri teknologi dari perspektif pengalaman kakak selama berbisnis tuh apa? Dari yang aku lihat sih untuk industri teknologinya alhamdulillahnya makin ke depannya makin maju ya. Soalnya kan banyak dari pebisnis itu buat platform untuk makanannya gitu kan. Tetap atau tempat untuk menjajakan produknya gitu. Jadi kan di mana sekarang tuh mereka udah bisa manfaatin teknologi itu untuk bisnis mereka biar berkembang gitu. Jadi ya makin maju sih sekarang. Mereka juga makin pinter tuh. Berarti anak-anak zaman sekarang tuh lebih pandai mengelola teknologi gitu ya Kak, untuk jadi Iya. ada cuannya gitu, nggak cuman hanya Hmm. memanfaatkan untuk hal yang lain gitu. Hmm, Oke, thank you ya Kak untuk wawancara kali ini. Semoga bisnisnya lancar selalu. Have a nice day, Kak. Oke, dadah. Jadi, setelah mendengarkan wawancara sama Kak Vita tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci nih dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Cara singkat, Kak Vita tuh udah menunjukin bahwa kunci kesuksesan itu melibatkan konsisten, yang mana konsisten terhadap bahan yang digunakan maupun pelayanan pada customer nih. Kemudian juga analisis atas tantangan yang dihadapi Kak Vita menunjukkan bahwa persaingan itu nyata di dunia bisnis, yang mana sebagai pebisnis harus kreatif dalam mengembangkan bisnisnya sendiri. Terus juga dari wawancara ini ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis dari Kavita, seperti membangun relasi atau jaringan sesama yang mempunyai minat yang sama dengan kita. Contohnya ya kayak dalam bisnis ini gitu, dalam mengembangkan bisnis seperti itu. Kemudian juga pelajari kegagalan yang terjadi di kita, terus belajar mengelola waktu yang baik, dan yang terakhir tuh belajar tentang bisnis. Mau bisnis yang sedang kita jalani maupun bisnis yang bakal kita kembangin nantinya lagi gitu. Dan yang terakhir itu pengalaman dari Kavita nih memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia techno entrepreneurship. Kita dapat belajar bahwa dalam memulai bisnis itu tidak ada yang berjalan mulus. Ada kalanya kita merasakan di atas, ada juga kita merasa di bawah. Dari wawancara bersama Kak Vita tadi itu dapat kita ambil pelajaran. Itu konsisten itu penting dalam bisnis. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. See you next time.